Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, friends and audience that is watching this video. In this video, I would like to talk about an article journal that I just made. Uh, it is called The Analysis of Knowledge Area 6 and its relationship to BIM 5D dimensions. And this article journal is using a project based on proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Manado. Baik, untuk pertama-tama saya akan memasuki tentang abstrak terlebih dahulu. Penilaian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan knowledge area ke-6 dari PMBOK yang berfokus pada manajemen jadwal dan kaitannya dengan BIM atau Building Information Modeling dimensi kelima dalam proyek konstruksi. BIM 5D itu bersangkutan dengan biaya. Studi kasus ini dilakukan pada proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Manado, yang dimana BIM 5D digunakan untuk memodelkan struktur bangunan dan menganalisis volume material serta biayanya. Pemodelan ini dilakukan dengan perangkat lunak Tekla Structures dan hasilnya dibandingkan dengan metode konvensional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa volume beton yang diperlukan sekitar 3.816,26 meter kubik dan volume tulangan besi sebesar 619.750,18 kg dengan anggaran biaya mencapai 23.320.042.705 perak. Dan perbandingan perhitungan volume antara BIM dan metode konvensionalnya adalah 0% untuk beton serta 2,45% untuk tulangan. Kemudian integrasi BIM 5D ini dengan knowledge area 6 memungkinkan visualisasi yang lebih baik terhadap jadwal proyek dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen waktu dan biaya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu penerapan BIM 5D ini meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi dalam pengelolaan proyek konstruksi, khususnya terkait waktu dan biaya. Untuk kata kuncinya yaitu knowledge area 6, BIM 5D, manajemen waktu, dan proyek konstruksi. Untuk yang pertama di pendahuluannya kita memasuki latar belakangnya. Latar belakang artikel jurnal ini di latar belakangnya dengan proyek konstruksi modern yang semakin kompleks, baik dari segi teknis maupun manajemen. Salah satu tantangan utamanya yaitu tentang pengelolaan waktu dan biaya yang secara efektif, terutama ketika proyeknya harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga. Dalam konteks ini, BIM atau Building Information Modeling menjadi alat yang sangat berguna, khususnya dalam dimensi 5D yang menggabungkan model 3D dengan dimensi keempat dan kelima, yaitu yang dimensi keempat pengelolaan waktu dan dimensi yang kelima yaitu biaya. Penggunaan BIM 5D ini menggunakan pengintegrasian antara jadwal dan estimasi biaya yang lebih presisi dan real time, memberikan keunggulan dalam pengelolaan proyek yang kompleks. Kemudian, knowledge area 6 dalam PMBOK ini berfokus pada manajemen waktu proyeknya, yang mencakup perencanaan, pengolahan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian penerapan knowledge area 6 ini dapat dioptimalkan dengan penggunaan BIM 5D, karena integrasi ini mempermudah pengelolaan perubahan dalam jadwal dan biaya secara lebih akurat. Pada proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Manado ini, penggunaan BIM 5D mampu memperkirakan volume material, biaya, dan waktu secara efisien, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek. Untuk rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan knowledge area 6 dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan jadwal proyek melalui BIM 5D. Yang kedua ada bagaimana pengaruh penerapan BIM 5D terhadap estimasi biaya dan waktu pada proyek konstruksi. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengkaji bagaimana knowledge area 6 dapat terintegrasi dengan BIM 5D dalam pengelolaan jadwal dan biaya proyek konstruksi. Yang kedua ada menganalisis dampak penerapan BIM 5D terhadap pengelolaan waktu dan biaya pada proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Manado. Untuk manfaatnya itu diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sinergi antara knowledge area 6 dan BIM 5D dalam pengelolaan proyek konstruksi dengan lebih efisien, serta membantu akademisi dan mahasiswa memahami integrasi antara manajemen waktu dan BIM. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan data empiris tentang manfaat penggunaan BIM 5D
dalam meningkatkan efisiensi manajemen waktu dan biaya pada proyek konstruksi. Kemudian kita memasuki metode penelitian ya. Di sini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan studi kasus yang digunakan yaitu proyek yang tadi, proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Manado, di mana BIM 5D ini diterapkan untuk mengelola volume material, biaya, dan jadwal proyek. Sedangkan integrasi antara knowledge area 6 atau manajemen waktunya dan BIM 5D akan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas manajemen proyek. Untuk bahan dan alat yang digunakan, yaitu pertama ada data dari proyek tersebut itu sendiri, mencakup data fisik gedung, volume material, estimasi biaya, dan jadwal proyek. Kemudian untuk perangkat lunak yang digunakan, yaitu ada seperti Tekla Structures untuk pemodelan 3D-nya, kemudian ada Microsoft Excel untuk perhitungan volume material dan perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Yang terakhir ada Microsoft Project, yaitu untuk pengelolaan jadwal proyek sesuai dengan konsep knowledge area 6. Kemudian untuk prosedur penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data, seperti yang tadi disebutkan di bahan dan alat, datanya seperti data fisik gedung, volume material, estimasi biaya, dan jadwal proyek, yang akan dimodelkan ke dalam BIM 5D. Kemudian yang kedua ada pemodelan BIM 5D, yaitu dibuatnya model 3D struktur gedung menggunakan Tekla Structures. Kemudian ditambahkan data waktu atau jadwal dan biaya untuk menghasilkan model BIM 5D. Yang ketiga itu ada analisis manajemen waktu. Dia menggunakan Microsoft Project. Menggunakan Microsoft Project, jadwal proyeknya akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan model BIM 5D. Perbandingan antara manajemen waktu konvensional dan yang berbasis BIM 5D dilakukan. Kemudian yang keempat, interpretasi hasil, yaitu membandingkan hasil manajemen proyek dengan dan tanpa BIM 5D, khususnya dalam kaitannya dengan knowledge area 6. Kemudian kita memasuki bagian selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Di hasil penelitian ini menunjukkan yaitu bahwa volume beton yang diperlukan untuk gedung kuliah terpadu di Manado ini yaitu 3.816,26 meter kubik. Dan volume tulangan besi mencapai 619.750,18 kg. Kemudian untuk RAB yang dihasilkan dari perhitungan ini mencapai 23 miliar 320 juta 42.750 perak. Kemudian untuk perbandingan antara metode konvensional dan BIM menunjukkan perbedaan 0% untuk volume beton dan 2,45% untuk volume tulangan. Di sini saya sediakan yang pertama ada tabel. Yang pertama yaitu rekap hasil volume beton. Yang kedua ada rekap hasil volume penulangan. Yang ketiga yaitu ada tabel rekap rencana anggaran biaya struktur gedung. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa volume beton yang digunakan yaitu 3.816,26. Bisa lihat di bagian total sini. Kemudian untuk volume tulangan besi itu mencapai 691.750,18 di bagian total. Untuk total RAB-nya juga sesuai, yaitu 23.320.042.705 perak. Kemudian untuk implementasi knowledge area 6 dalam proyek ini, saya dari pemanfaatan BIM 5D untuk memvisualisasikan jadwal proyek secara real time. Hal ini membantu manajer proyek untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya dan penjadwalan ulang jika diperlukan. BIM 5D juga memungkinkan tim proyek untuk melakukan estimasi biaya yang lebih akurat dan mendekati potensi masalah sebelum terjadi. Kemudian untuk pengelolaan waktunya atau knowledge area yang keenam dan penerapan BIM 5D ini saling berkaitan karena BIM 5D ini mempermudah pemantauan perkembangan proyek berdasarkan jadwal yang telah direncanakan. Dengan BIM 5D, seluruh pihak yang terlibat dapat melihat perubahan yang terjadi secara langsung pada model 3D dan dampaknya terhadap jadwal dimensi yang keempat serta biaya dimensi yang kelima. Hal ini meningkatkan transparansi dalam manajemen proyek dan memungkinkan mitigasi risiko keterlambatan lebih dini. Dan hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan BIM 5D pada proyek gedung kuliah terpadu di Manado mampu memperkirakan volume material dengan lebih akurat, serta menyusun RAB berdasarkan volume material yang terintegrasi dengan jadwal konstruksi. Metode ini juga mampu mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada metode konvensional.
Jadi secara keseluruhan knowledge area 6 ini memberikan kerangka manajemen waktu yang dapat dioptimalkan melalui penerapan BIM 5D, di mana setiap perubahan pada proyek dapat dipantau dan disesuaikan dalam waktu nyata, memungkinkan proyek diselesaikan tepat waktu dengan biaya yang terkontrol. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan BIM 5D yang diintegrasikan dengan knowledge area 6 dari PMBOK mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen waktu dan biaya proyek konstruksi. BIM 5D memberikan visualisasi yang lebih baik terhadap jadwal proyek, memungkinkan identifikasi potensi keterlambatan, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh manajer proyek. Penggunaan BIM 5D juga memberikan perhitungan yang lebih akurat dalam hal volume material dan biaya proyek. Kemudian untuk implikasi penelitian, yang pertama ada penerapan BIM 5D dapat mengurangi resiko keterlambatan proyek dengan menyediakan gambaran visual terkait waktu dan biaya yang lebih akurat. Yang kedua itu manajemen proyek dapat dengan integrasi knowledge area 6 dan BIM 5D mempermudah pengawasan jadwal secara real time, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kemudian untuk arah penelitian yang lebih lanjut, yang pertama yaitu penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada proyek konstruksi yang lebih kompleks untuk menguji lebih lanjut manfaat penggunaan BIM 5D dalam berbagai skenario manajemen proyek. Kemudian yang kedua yaitu penerapan BIM pada dimensi lainnya seperti pengelolaan risiko. Dimensi keenam dapat diteliti untuk mengoptimalkan keseluruhan manajemen proyek. Dan di sini bisa dilihat daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat artikel jurnal ini. That's all of my explanation from my article journal. Thank you guys and audience that have watched this until the end. I really appreciate all of you. Thank you for watching. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.